Mengapa teman dari Son Jung-min berbicara dengan ibunya pada pukul 3.30 pagi dan di pukul 5.28 itu 155 kilobyte? Apakah si Son Jung-min ini melakukan video call dari tepi sungai dan juga kemudian kembali dibuang ke Sungai Han? Annyeonghaseyo Chungidol, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kasus meninggalnya mahasiswa kedokteran bernama Son Jung-min. But wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kemarin aku scroll TikTok dan juga banyak banget yang membicarakan tentang Son Jung-min. Jadi inilah yang membuat aku tertarik untuk membahas bagaimana kasusnya. Nah, untuk perkenalan saja, Son Jung-min ini merupakan mahasiswa kedokteran. Dia ini berusia 22 tahun dan dia ditemukan meninggal setelah 6 hari hilang di Taman Sungai Han. Dan kasus ini juga semakin menjadi misteri karena semakin banyak pertanyaan yang muncul dari publik. Salah satu orang yang paling dicurigai dalam kasus ini adalah teman dari Son Jung-min. Hal itu dikarenakan teman dari Son Jung-min yang bersama dengan mendiang pada saat itu mengaku telah membuang sepatunya sejak hilangnya dari Son Jung-min. Dan pada saat itulah ayah dari Son Jung-min mengaku curiga dan juga ragu dengan apa yang dikatakan oleh teman dari Son Jung-min. CBS Radio Kim Hyun Jung News Show mewawancarai reporter Kim Seung-ho yang merupakan anggota tim liputan mendalam media berita tentang insiden itu. Selama wawancara, reporter mengungkapkan beberapa detail. Reporter Kim menjelaskan bahwa ada 3 pria yang terekam dalam kamera CCTV di dekat area hilangnya Son Jung-min. Namun, ketiga orang tersebut bukanlah orang yang dimintai keterangan sebagai saksi. Habis itu, reporter Kim mengatakan, mereka berbeda dari 3 saksi yang mengklaim bahwa mereka melihat 2 pria, yaitu Son Jung-min dan juga temannya, hingga pukul 3.40 pagi. 3 pria dalam rekaman pengawasan itu belum diidentifikasi. Para saksi juga tampaknya tidak mengenal satu sama lain, tetapi ketiganya membuat pernyataan umum yang mengklaim bahwa mereka tidak melihat kedua pemuda itu setelah pukul 3.40 pagi. Di sisi lain, ayah dari Son Jung-min itu punya beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan tentang teman putranya terkait kasus ini. Menurut reporter Kim Seung-ho, keluarga yang ditinggalkan itu punya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa teman itu tidak menelpon keluarga Son Jung-min meskipun keluarga mencari temannya selama lebih dari 1 jam? Yang kedua, mengapa teman dari Son Jung-min berbicara dengan ibunya pada pukul 3.30 pagi? Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi ketika mereka memeriksa log panggilan temannya. Terakhir, bagian yang paling dipertanyakan adalah bahwa teman Son Jung-min telah membuang sepatu yang ia kenakan pada hari hilangnya Son Jung-min. Sejak itulah semakin banyak netizen yang juga curiga terhadap teman dari mendiang Son Jung-min yang menurut para saksi adalah satu-satunya orang yang bersama dengan mahasiswa kedokteran itu pada saat dia menghilang. Secara khusus, banyak netizen merasa sangat curiga bahwa temannya telah membuang sepatunya. Dan netizen pun beramai-ramai mendiskusikan tentang hal ini dan juga mereka pun berkomentar, kami tidak mencurigai teman itu tanpa alasan, ada begitu banyak hal yang dia lakukan dan itu juga sangat mencurigakan. Saya harap mereka menemukan sedikit bukti terhadap teman itu sehingga polisi juga dapat menyelidikinya secara resmi. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti tentang tindakan temannya ini. Misalnya, teman kamu menghilang nih, tetapi kemudian kamu membuang sepatu kamu karena kotor. Temannya menelpon ibunya jam 3 pagi untuk memberitahukan bahwa dia mencari temannya. Jika serius menelpon ibunya, kenapa dia tidak menelpon orang tua temannya juga? Dan jika itu merupakan situasi yang mengerikan, kenapa dia tidak segera memanggil polisi? And the last komentar, tapi bukan yang terakhir banget, ada rekaman CCTV dari teman yang buru-buru meninggalkan tempat hilangnya Son Jung-min. Dan cinggu sementara itu seperti yang aku lansir dari Sulike, jadi ada seorang YouTuber, jadi YouTuber dari Korea ini telah bukan menceritakan sih, tapi dia ini telah menjelaskan tentang 5 hal yang mencuat dalam misteri meninggalnya Son Jung-min. Lalu apa aja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah tentang ponselnya yang ditemukan oleh petugas kebersihan. Jadi cinggu di sini ada seorang petugas kebersihan itu mengklaim bahwa dialah yang menemukan handphone dari si Son Jung-min. Jadi ponselnya ini ditemukan di rerumputan tidak jauh dari lokasi. Padahal cinggu menurut yang telah diberitakan, lokasi tersebut merupakan lokasi yang digeledah oleh pihak kepolisian siang dan juga malam. Tapi mereka tidak menemukan handphone tersebut. Lalu bagaimana dengan petugas kebersihan? Jadi petugas kebersihan setelah
setelah dia menemukan handphone tersebut, dia ini akan menyimpannya di dalam locker. Dan dia juga lupa bahwa dia punya loh handphone dari Son Jung-min. Nah, setelah dia melihat ada program unanswered question, barulah ia mengingat bahwa dia itu punya handphonenya si Son Jung-min. Lalu petugas kebersihan ini juga berkata kayak gini, ya sepertinya telepon itu mungkin ditanam di sana. Saya tidak berpikir itu ada di sana sepanjang waktu, dan itu mungkin dibuat agar terlihat seperti ada di sana baru-baru ini. Dan yang kedua adalah tentang penggunaan data dari ponselnya Son Jung-min, yang mana banyak penggunaan data dari Son Jung-min ini katanya dihabiskan oleh pembaruan data latar belakangnya. Hal ini sudah jelas bahwa telepon dari Son Jung-min sedang digunakan pada saat-saat kritis di malam hari. Tapi untuk menghilangkan keraguan, ayah dari Son Jung-min menyerahkannya ke forensik kepolisian untuk mendapatkan penilaian yang sebenarnya ketika dia masih mempercayai penyelidikan polisi. Mereka juga mengatakan bahwa semua penggunaan data itu dikarenakan pembaruan latar belakang. Dan hal ini itu dari pernyataan plat boiler dari perusahaan telepon seluler yang pada dasarnya mengatakan bahwa itu memang kadang-kadang terjadi. Dan mereka juga harus mengeluarkan pernyataan berulang kali untuk mengoreksi kebohongan mereka tentang tanda kutip temuan mereka. Mereka juga mendapat panggilan terakhir yang salah. Teks terakhirnya juga salah. Penggunaan aplikasi terakhir juga salah. Bahkan mencampur adukan apa itu aplikasi dan apa itu teks. Telepon aktif dalam penggunaan data ketika pertama nih Son Jung-min hilang. Dan yang kedua, ketika Tuan A mengatakan dia tidur antara 3.38 dan 4.27. Apakah penggunaan aplikasi latar belakang tiba-tiba naik selama waktu ini secara kebetulan? Tanda terima penggunaan data oleh SK Telecom juga diserahkan ke polisi oleh ayah dari Son Jung-min. Lalu YouTuber itu juga berkata, pertama-tama, kita tahu ini itu tidak benar. Kita tahu Son Jung-min itu nge-upload ke sosial media. Dan di sini kita melihat bukti datanya. Nah, seperti yang dilihat pada pukul 01.22 itu penggunaannya adalah 3,8 MB. Lalu pukul 1.37 penggunaannya itu mencapai 3,5 MB. Dan pukul 1.55 penggunaannya itu mencapai 580 KB. Kemudian ini juga berlangsung sepanjang malam secara sporadis, selusin kali dalam kisaran 10 hingga 90 KB. Kemudian penggunaan data super berat itu terjadi pada pukul 03.38 itu mencapai 212 KB saat Son menelpon orang tuanya. Apakah dia di sini menggunakan Kakao Talk untuk menelpon orang tuanya? Lalu YouTuber itu juga menjelaskan dan juga menjabarkan pada pukul 04.23 itu penggunaannya mencapai 412 KB, hampir 2 kali lipat penggunaan data pada pukul 3.38. Lalu YouTuber ini bertanya, apakah si Son Jung-min ini melakukan video call dari tepi sungai? Dan di pukul 5.15 itu 640 KB, dan di pukul 5.28 itu 155 KB. Nah, YouTuber ini juga kemudian bertanya kayak gini. Coba kalian mendengarkan bagaimana pertanyaannya. Bagaimana ada begitu banyak pembaruan data latar belakang yang bertepatan dengan momen-momen penting sepanjang malam gerbang di Sungai Han? Dan kalian tahu apa? Tanda terima ini secara harfiah menyatakan berapa lama penggunaan dalam hitungan menit dan apakah itu data chatting atau panggilan data. Jadi, ini tuh bukan log penggunaan data mentah. Ini adalah tagihan berorientasi konsumen untuk pesan teks dan panggilan suara yang menggunakan paket data. Intinya, YouTuber ini seperti yang aku tangkap sih dari pernyataannya, yaitu kayak meragukan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa penggunaan data dari Son Jung-min itu merupakan atau akibat dari pembaruan data latar belakang. Karena seperti yang kalian tahu, kita itu kan punya aplikasi-aplikasi yang mana aplikasi ini biasanya pas kita aktifkan data itu kayak sering nyedot data gitu loh guys. Ada namanya penggunaan data latar belakang, dan dia di sini kayak ragu gitu bahwa penggunaan data latar belakang itu akan menyedot banyak data seperti yang telah dijabarkan tadi. Kalau kalian sendiri, apakah kalian juga curiga seperti yang dikatakan oleh YouTuber ini? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke kecurigaan yang ketiga, yaitu tentang darah di tanah dekat lokasi yang tidak dites positif sebagai darah. Jadi Cinggu, penyelidikan di daerah itu ternyata ditemukan jejak darah atau bintik-bintik zat merah yang pastinya terlihat seperti darah. Namun polisi mengatakan bahwa setelah dites itu hasilnya adalah negatif untuk darah. Jadi itu bukan darah. Jelas sekarang setelah semua yang terjadi, ayah dari Son Jung-min juga tidak yakin dengan bagaimana polisi melakukan apa yang disebut dengan tes darah. Dia juga mengklaim telah melakukan tes lumino sendiri. Jika itu benar-benar kembali sebagai darah, dia juga mulai menimbulkan pertanyaan tentang darah siapakah yang menetes. Jika memang itu darah Son Jung-min, maka itu mendukung teori bahwa dia telah dipindahkan
dipindahkan, bukannya langsung dibuang ke dalam air. Jujur aku kok merinding ya di bagian ini. Dan yang tepat adalah penyelam yang tidak dapat menemukan Son Jung-min hanya beberapa meter dari lokasi kecelakaan. Mereka di sini mengklaim bahwa mungkin tubuh dari Son Jung-min itu telah hanyut. Dan banyak klaim yang mengatakan bahwa hanya tergenang. Lalu apakah tubuh dari Son Jung-min ini dipindahkan dari lokasi dan juga kemudian kembali dibuang ke Sungai Han ketika sudah siap waktunya untuk tanda kutip ditemukan. Dan untuk yang terakhir yaitu tentang tubuh dari Son Jung-min yang selama otopsi digambarkan dalam kondisi yang sangat baik dan juga segar. Jadi Cinggu, ayah dari Son Jung-min juga mengaku terkejut saat melihat jenazah putranya diotopsi karena terlihat dalam kondisi baik meski terendam di sungai selama 5 hari. Pada saat itu, beliau juga sangat bersyukur melihat putranya untuk terakhir kalinya. Sekarang, ada pertanyaan yang mencolok tentang bagaimana momen kebetulan ini diciptakan. Apakah ini juga mendukung teori bahwa Son Jung-min tidak mengambil jalan yang disarankan atau disindir oleh program televisi yang didiskreditkan dalam laporan polisi investigasi yang juga cacat? Intinya banyak banget misteri-misteri dan juga menimbulkan banyak kecurigaan yang ada di benak-benak netizen. Dan Cinggu, pada akhirnya kasus dari Son Jung-min ini dinyatakan telah berakhir. Jadi Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menjelaskan pada tanggal 1 Juni, ponsel tidak menunjukkan tanda-tanda perselisihan antara Son Jung-min dan juga A dari hasil forensik dan tidak ada informasi apapun tentang penyebab kematian dari Son Jung-min. Polisi kemudian menambahkan, ponsel belum dihidupkan sejak dimatikan pada pukul 7.02 pada tanggal 25 April. Di hari kejadian, tidak ada aktivitas yang tercatat sejak 3.36, bahkan pada aplikasi kesehatan saya. Polisi juga kemudian menjelaskan bahwa mereka telah mengirimkan ponsel dari Son Jung-min ini ke layanan forensik nasional untuk melihat mungkin ada jejak darah atau noda darah di HP tersebut. Selain itu, program Unanswered Question yang menanyakan episode sehubungan dengan kasus dari Son Jung-min dan memberikan pengawasan dan kesaksian saksi yang menunjukkan bahwa Son Jung-min mungkin saja masuk ke air sendirian saat mabuk. Episode dari acara yang tayang pada tanggal 29 Mei ini telah merekonstruksi timeline hari kejadian melalui data dan kesaksian yang diperoleh terkait meningsoinya Son Jung-min. Tim produksi juga bertemu dengan keluarga teman Son Jung-min dan bekerja sama untuk mengungkapkan kebenarannya. Unanswered Question juga melakukan berbagai eksperimen dengan saran para ahli dan menciptakan kembali situasi yang mungkin terjadi pada malam kejadian. Nah, menurut acara tersebut, ada bukti substansial bahwa mungkin Son Jung-min ini masuk ke dalam air dalam upaya untuk membuat dirinya sadar setelah dia itu mabuk. Tidak ada bekas memar dan juga tidak ada bekas cakaran di tubuh Son Jung-min yang diduga akibat diseret. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa Son Jung-min sendirilah yang masuk ke dalam air. Nah, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Apakah kalian itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Unanswered Question? Atau kalian itu memiliki pemikiran yang lain? Langsung saja sampaikan juga ya pendapat kalian. Nah, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi ataupun kurang informasinya. Sampaikan aja, oke? See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.